Film kali ini berjudul Treatment yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menceritakan seorang psikopat kejam bernama Graham Sutter yang suka menculik wanita-wanita di desanya. Mereka diculik satu persatu dan disiksa, lalu dibunuh di sebuah rumah jagal yang sudah lama tutup. Dan sialnya, seorang wanita yang baru saja pindah ke tempat itu, bernama Ellison yang diperankan oleh Alexandra Daddario, dan cewek ini juga diculik. Apa tujuan psikopat itu melakukan itu semua? Scene diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Martin sedang duduk bermain di ayunan halaman rumahnya. Ibunya sedang berada dalam rumah sibuk mengobrol dengan temannya. Ternyata ibunya menjelaskan anaknya si Martin yang di luar itu memiliki kelainan yang disebut dengan Shipa. Shipa adalah kondisi di mana penderitanya tidak dapat merasakan rasa sakit apapun. Kondisi ini sangat berbahaya apalagi Martin masih kecil. Dia bisa saja melukai dirinya sendiri tanpa merasakan sakit. Di sisi lain, sedang asyiknya ibunya Martin mengobrol di dalam rumah, mereka tidak tahu ternyata anaknya yang di luar dicuri oleh seorang psikopat. Kemudian Martin dibawa ke sebuah gedung gelap yang mengerikan, di mana di dalam sana sudah ada seorang wanita yang dibekap dan akan disembelih. Di situ, di depan Martin, wanita itu pun dibunuh secara tragis. Film pun baru dimulai. Scene berpindah, memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Jonathan. Ia menjemput ponakannya yang bernama Ellison. Ellison ini adalah ponakannya Jonathan yang baru saja pindah dari Chicago. Kedua orang tua Ellison baru saja meninggal, dan pamannya sekaranglah yang menjaganya. Pamannya pernah berjanji dulu pada ayahnya Ellison akan menjaga anak-anaknya. Singkat cerita mereka pun sampai ke rumah dan disambut oleh anak dan istri Jonathan. Terlihat wajah Miller tidak begitu ceria karena dia juga sedang berluka. Ditambah lagi dia sekarang mau tidak mau harus hidup di desa terpencil seperti ini. Namun si paman dan keluarganya tetap berusaha membuat Ellison betah tinggal di situ. Scene berpindah memperlihatkan si Graham tadi kembali melakukan aksinya. Malam ini dia menculik seorang wanita bernama Melissa yang baru saja selesai bekerja di sebuah restoran. Si Melissa diculik, kemudian dibawa ke gudang psikopat tadi. Keesokan paginya, Ellison memulai harinya dengan berjogging mengelilingi desa. Selagi dia jogging, dia melihat ada seorang anak kecil berada di dalam gedung sedang mengintipnya dari jendela. Ia merasa aneh, tapi menghiraukannya, dan melanjutkan joggingnya kembali. Ternyata bocah itu adalah Martin yang diculik tadi. Karena terlihat dari ciri-cirinya, dia tertusuk kaca namun biasa aja, nggak ada merasakan sakit apapun. Ellison kemudian melanjutkan joggingnya, dan hampir saja dia ditabrak oleh sebuah truk. Kemudian seorang pria bernama William melihat Ellison terjatuh dan langsung menolongnya. Untungnya Ellison selamat. Mereka kemudian mengobrol dan tampaknya si William suka dengan Ellison. Lalu menawarkan Ellison untuk mengantarnya pulang. Awalnya Ellison menolak, tapi setelah William mengatakan kalau di kota kecil itu, dia tak akan menemukan taksi, Ellison pun tak punya pilihan lain selain menerimanya. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di tujuan. Jonathan yang melihat hal tersebut dari kejauhan, nampaknya tak begitu suka dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya nampak Ellison diantar ke sekolah barunya oleh Jonathan. Di perjalanan mereka sempat melewati pabrik milik Sutter. Saat ditanya, Jonathan menjelaskan bangunan itu adalah bekas peternakan sapi dan juga pemotongan daging milik keluarga Sutter. Jonathan juga mengatakan kalau keluarga Sutter memiliki satu anak laki-laki seusianya. Jonathan juga mendengar anak yang bernama Graham itu dijadikan budak oleh ayahnya sendiri, dan ia tak pernah diizinkan sekolah. Disitulah Ellison menyinggung perihal anak laki-laki di tempat tersebut. Namun Jonathan mengatakan anak kecil itu mungkin hanya anak-anak nakal di sekitaran sini. Sesaat kemudian mereka pun sampai di sekolah. Jonathan pun mengatakan kalau nanti siang ia akan menjemput Ellison. Di hari yang sama nampak Graham membebaskan Martin, lalu memandikannya. Graham mengatakan
kalau Martin di sini hanya untuk membantunya membersihkan semua kekacauan yang ia buat. Tak cuma itu, Graham juga mengatakan dia butuh seorang saksi karena saat ini ia sedang melakukan penebusan dosa. Di tempat berbeda, Ellison mengatakan sangat jenuh dengan hari pertamanya di sekolah. Ia nampak suntuk dan memutuskan tak mau menunggu jemputan pamannya. Ellison kemudian pulang dengan berjalan kaki. Saat melewati rumah William, ia pun mampir sebentar. Di situ mereka pun sempat berbincang banyak, namun tak lama terdengar suara ayah William berteriak. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat si ayah jatuh dari kursi roda. Setelah menaikkan si ayah, William pun memperkenalkan Ellison pada ayahnya. Namun nampaknya ayah William tak begitu menyukai Ellison, yang membuat Ellison terpaksa berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Ellison merasa dipuntuti oleh seorang yang ternyata itu adalah Graham. Dalam perjalanan pulang, Ellison yang kembali melewati pabrik, mencoba melebar pandangannya ke atas. Tapi sayangnya tak ada siapapun yang ia lihat. Ellison pun sempat merinding melihat bangunan tua tersebut. Terlebih saat ia melihat Graham yang menatapnya dengan sangat tajam. Saat hari mulai gelap, Ellison baru sampai di rumah. Tentu saja si paman sangat kesal dan meminta Ellison tak mengulangi perbuatannya. Di tempat berbeda, napak Melissa yang sedang menangis didatangi oleh Martin. Melissa pun mencoba membujuk Martin agar mau melepaskan ikatannya. Sementara itu si Graham tak mengetahui hal itu, karena ia nampaknya sangat sibuk menulis diari. Ia juga nampak berbicara sendiri, sambil menatap pajangan tengkorak banteng. Martin rupanya benar-benar membebaskan Melissa. Melissa pun berusaha sekuat tenaga mencari jalan keluar. Namun sayang, pajangan tengkorak banteng itu membuatnya kaget. Teriakan Melissa pun akhirnya terdengar oleh Graham. Sontak Graham pun langsung mengepung Melissa. Saat berada di tempat pemotongan daging, Melissa yang bersembunyi melihat Graham belengah. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk menyerang Graham. Namun sayangnya aksinya malah ketahuan. Graham yang marah lalu menggancu kaki Melissa. Melissa kemudian ditarik dan dimasukkan ke ruang pembakaran. Graham lalu mendatangi Martin dan memperingatkannya kalau hal itu tak boleh terulang kembali. Graham lalu ke satu ruangan yang ada di loteng. Di situ terdapat satu jasad yang tertutupi kain putih. Graham mengajak jasad itu berbicara. Tak cuma itu saja, Graham juga menyalahkan jasad tersebut atas apa yang telah terjadi selama ini. Hari berikutnya sepulang sekolah, Ellison kembali berjogging. Setelah cukup jauh dari rumah, William datang menghampirinya dan mengajaknya makan malam. Setelah itu William mengajak Ellison ke lapangan layar tancap. Di situ mereka pun berbincang, yang kemudian mengungkapkan kalau orang tua Ellison tewas dalam kecelakaan. Sementara William juga menceritakan mendiang ibunya yang meninggal karena sakit keras. Mereka pun kemudian tenggelam dalam api asmara. Namun kemesraan tersebut tiba-tiba buyar oleh kedatangan si Jonathan yang meminta Ellison agar segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Ellison memperlihatkan sikap arogannya. Ia sangat tak suka jika Jonathan mengatur kehidupannya, termasuk melarangnya berpacaran dengan William. Disitulah kemudian Jonathan mengatakan kalau ia hanya ingin menepati janjinya pada si kakak. Ia sudah berjanji untuk menjaga Ellison jika nanti si kakak telah tiada. Tapi Jonathan mengatakan tak akan memaksa jika memang Ellison sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Dan hal itu cukup membuat Ellison terdiam. Hari berikutnya entah bagaimana caranya, Martin berhasil kabur dari Graham. Namun di tengah perjalanan langkahnya terhenti saat melihat orang-orangan dengan tengkorak banteng. Dia sangat ketakutan, namun ternyata ia hanya bermimpi. Di tempat berbeda, hari itu rupanya Ellison yang ngambek berniat kembali ke Chicago. Karen pun merasa kasihan dan meminta Ellison untuk tetap tinggal. Ellison bertanya, kenapa Jonathan tak menyukai William? Disitulah kemudian Karen mengungkap kalau ibunya Billy pernah menggantung dirinya di garasi. Hal itu sempat membuat Billy William depresi dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Hal itulah yang menyebabkan Jonathan meminta Ellison menjauhi William, mengingat kondisi kejiwaannya yang saat ini tidak stabil. Saat itu juga Ellison bergegas menemui William. Di situ ia menanyakan, kenapa William tak jujur dengan apa yang terjadi pada ibunya. Dalam perjalanan pulang, Ellison yang melewati pabrik kembali melihat Martin. Di saat yang sama,
Graham juga terlihat keluar. Hingga Ellison pun merasa kesempatan itu tak boleh ia sia-siakan. Melihat Martin yang masih malu-malu memperlihatkan dirinya, membuat Ellison nekat masuk jauh lebih dalam. Ternyata Martin sedang bersembunyi di bawah meja. Ellison menyuruhnya jangan takut dan meyakinkan Martin bahwa dia datang untuk menyelamatkannya. Tapi tiba-tiba Graham datang dan langsung menangkap Ellison. Singkat cerita, keesokan paginya, Jonathan mulai khawatir karena Ellison belum pulang juga. Tak berapa lama kemudian William datang ke rumah dan bertanya di mana keberadaan Ellison. Awalnya Jonathan malah berpikir Ellison bersama William. Tapi nyatanya William juga tidak bertemu Ellison sejak tadi malam. Kemudian dia pergi mencari Ellison. Ia berkeliling ke seluruh sudut desa namun tidak menemukannya. Hingga kecurigaannya terarah pada rumah si Graham. Ia mengusir Jonathan segera pergi. Namun Jonathan makin curiga dan meminta masuk ke dalam. Tanpa basa-basi lagi, Jonathan langsung ditembak dari dalam. Nah, merasa terlalu berisik, akhirnya dia memasukkan Ellison ke ruangan pendingin yang kedap suara. Ellison sangat ketakutan apalagi dia melihat jasad korban dari Graham disimpan di situ. Tak berapa lama kemudian William lewat dan melihat truk Jonathan terparkir di situ. Ia merasa curiga dan memutuskan mencari ke dalam. Dan akhirnya dia menemukan Ellison yang berada di dalam ruangan pendingin. Langsung dengan cepat menghancurkan rantai dan kunci pintu itu. Namun sialnya keberadaannya diketahui si Graham. Ellison pun berusaha memperingatkan William agar melihat ke belakang. Namun percuma karena suaranya tidak terdengar. William dipukul pakai sekop sampai mati. Ellison menangis sejadi-jadinya di dalam. Kemudian Graham pergi dari situ. Di freezer, Ellison terbangun. Ia sadar. Tadi William menghancurkan rantai di pintu itu. Dia kemudian mengambil besi dan mencolok-colok pintu itu. Hingga akhirnya berhasil terbuka. Ellison berlari keluar. Di sisi lain, Graham sampai ke rumah keluarga Jonathan. Kemudian masuk ke dalam. Mendorong Karen dan menusuknya sampai mati. Anaknya ketakutan dan berlari ke dalam kamar. Setelah itu dia membakar rumah. Agar seolah-olah mereka semua mati karena kebakaran. Tak berapa lama kemudian Ellison sampai dan melihat pamannya sudah tewas dan bibinya sekarat. Ia meminta Ellison menyelamatkan putrinya. Di atas, Ellison kemudian dengan cepat membawa pisau itu dan naik ke atas. Di waktu yang tepat, Ellison langsung menusuk si Graham dari belakang. Graham yang masih bisa bergerak langsung pergi melarikan diri. Lalu Ellison turun ke bawah dan segera menelepon 911. Saat sedang menelepon, dia mencari di mana keberadaan si Martin tadi. Dan tiba-tiba, Martin tanpa ekspresi langsung menusuk Ellison tepat di perutnya. Tidak hanya itu, dia menusuk Ellison berulang-ulang sampai mati. Sekarang jiwa psikopatnya Graham udah pindah ke Martin. Setelah dari situ, Martin kembali ke rumah si Graham. Graham dalam keadaan sekarat langsung dibacok Martin sampai mati. Keesokan paginya polisi datang dan menemukan rumah Jonathan sudah hangus terbakar. Di situ dikatakan mereka menemukan 4 mayat, yang artinya berarti semalam anak perempuan mereka juga sudah tewas. Polisi tidak menemukan bukti apapun dari kejadian ini. Lalu diperlihatkan Martin mulai membangun kembali patung iblis tadi. Saat kita ambil kesimpulan, tampaknya Martin akan menjadi penerus Graham. Menjadi psikopat yang meneror desa itu nantinya. Dan film pun selesai. Tamat, ending yang sangat membagongkan.